Di balik keindahan sebuah telaga yang tersembunyi di dalam hutan lebat, tersimpan sebuah legenda kelam yang diwariskan turun-temurun. Dikenal sebagai Telaga Berdarah, tempat itu dikisahkan sebagai lokasi terjadinya pengkhianatan tragis terhadap seorang putri kerajaan bernama Putri Anindita. Dahulu, ia dijodohkan dengan seorang pangeran dari kerajaan tetangga demi menjaga perdamaian, namun justru dikhianati dan dikorbankan dalam ritual gelap demi ambisi kekuasaan. Kutukan pun lahir dari darahnya yang tumpah, mengubah telaga itu menjadi lautan merah yang penuh dengan arwah tersiksa. Berabad-abad kemudian, seorang gadis bernama Dewi Ratnasari tanpa sadar dituntun oleh takdir menuju telaga tersebut. Mari lanjut ke cerita lengkapnya. Di sebuah kerajaan yang tersembunyi di balik perbukitan dan lembah yang diselimuti kabut, terdapat sebuah telaga yang airnya berkilauan di bawah sinar bulan. Namun, di balik keindahannya, telaga itu menyimpan rahasia kelam yang diwariskan turun-temurun. Konon, setiap kali bulan purnama tiba, air telaga itu berubah merah seperti darah, seolah menandakan adanya kutukan yang tak terhapuskan. Para tetua desa percaya bahwa warna merah itu adalah pertanda kehancuran yang akan datang jika kutukan tidak segera dihentikan. Di tengah kebimbangan rakyat, seorang putri bernama Dewi Ratnasari, anak satu-satunya dari Raja Suradipa, selalu merasa gelisah setiap kali mendengar kisah kutukan tersebut. Ia bukan hanya seorang putri yang dipuja karena kecantikannya, tetapi juga dikenal sebagai gadis yang berhati lembut dan penuh kasih. Sejak kecil, ia sering datang ke tepi telaga, bertanya-tanya mengapa tempat itu memiliki aura misterius yang berbeda dari perairan lain di negeri ini. Menurut legenda yang diceritakan turun-temurun, ratusan tahun yang lalu, telaga itu terbentuk dari air mata seorang perempuan yang kehilangan cintanya. Perempuan itu adalah seorang putri dari kerajaan kuno yang mengorbankan dirinya untuk menghentikan perang. Darahnya mengalir ke dalam telaga, menciptakan kutukan yang membuat airnya berubah merah setiap purnama tiba. Sejak saat itu, kerajaan selalu dihantui oleh firasat buruk setiap kali warna merah itu muncul. Raja Suradipa, meskipun dikenal sebagai penguasa yang adil, tidak mampu menemukan cara untuk menghentikan kutukan yang terus mengancam ketentraman kerajaannya. Berbagai upaya telah dilakukan, dari memanggil para tabib, pertapa, hingga dukun sakti, namun tidak ada yang mampu mengungkap rahasia di balik fenomena tersebut. Rakyat mulai resah, takut bahwa kemalangan besar akan menimpa kerajaan mereka jika kutukan itu terus dibiarkan. Suatu malam, Dewi Ratnasari bermimpi didatangi oleh seorang perempuan berkerudung putih yang wajahnya tidak terlihat. Perempuan itu berbisik kepadanya, hanya pengorbanan sejati yang dapat menghentikan kutukan ini. Ketika terbangun, jantungnya berdebar keras. Ia merasa bahwa mimpi itu bukan sekadar bunga tidur, melainkan sebuah petunjuk yang harus ia pahami lebih dalam. Dengan tekad yang semakin menguat, Dewi Ratnasari mulai mencari tahu lebih dalam tentang asal-usul telaga tersebut. Ia mengunjungi perpustakaan kerajaan, membaca naskah-naskah kuno yang berisi catatan sejarah kerajaan terdahulu. Dari situ, ia menemukan sebuah manuskrip yang menyebutkan tentang seorang putri yang bernama Sang Ayu Larasati, yang konon menjadi korban dari kutukan yang sama. Ia menemukan bahwa putri tersebut dikorbankan demi menghentikan peperangan antara dua kerajaan besar. Dengan darahnya, ia menyegel kekuatan jahat yang mengancam negeri ini. Namun, ternyata, pengorbanannya tidak sepenuhnya menyelesaikan masalah, melainkan hanya menunda kutukan yang kelak akan kembali jika tidak dihentikan dengan cara yang benar. Dewi Ratnasari mulai menyadari bahwa ia memiliki hubungan yang lebih dekat dengan rahasia telaga ini dibandingkan yang pernah ia bayangkan. Hatinya dipenuhi kebingungan dan ketakutan, tetapi juga dorongan kuat untuk menemukan jawaban. Ia sadar bahwa jika ia tidak bertindak, mungkin rakyat dan kerajaannya akan berada dalam bahaya yang lebih besar. Ia pun memutuskan untuk bertemu dengan seorang pertapa tua yang tinggal di puncak bukit di dekat telaga. Dikatakan bahwa pertapa itu adalah satu-satunya orang yang mengetahui rahasia terdalam telaga berdarah dan cara untuk menghentikan kutukan yang telah menghantui kerajaan selama berabad-abad. Dengan langkah mantap, Dewi Ratnasari bersiap untuk melakukan perjalanan menuju tempat pertapa tersebut. Ia tidak tahu bahaya apa yang menantinya, tetapi ia yakin bahwa kebenaran yang akan ia temukan bisa mengubah segalanya, termasuk nasibnya sendiri. Dewi Ratnasari bergegas meninggalkan istana saat fajar pertama menyingsing. Langit masih berwarna ungu kebiruan, dan embun pagi yang dingin membasahi rumputan di taman kerajaan. Ia mengenakan jubah sederhana berwarna biru laut, berbeda dari pakaian kebangsawanan yang biasa ia kenakan. Tidak ada pengawal yang menemaninya,
hanya tekad yang membara di dalam dadanya. Ia tahu bahwa ayahnya tidak akan pernah mengizinkan perjalanan ini, tetapi sesuatu dalam hatinya mengatakan bahwa ia harus pergi. Perjalanan menuju puncak bukit bukanlah sesuatu yang mudah. Jalan setapak yang mengarah ke sana terjal dan dipenuhi akar-akar pohon tua yang menjalar di sepanjang jalurnya. Udara di sekitar semakin dingin, dan suara burung hantu masih terdengar samar-samar di kejauhan. Beberapa kali, Dewi Ratnasari harus berhenti untuk mengatur napas, menyeka keringat yang mulai mengalir di dahinya meskipun udara di sekitarnya begitu sejuk. Saat matahari mulai muncul di cakrawala, ia melihat sosok seorang lelaki tua berdiri di ujung jalan berbatu. Lelaki itu mengenakan jubah abu-abu yang sudah usang, dan tongkat kayunya menancap kuat di tanah. Wajahnya dipenuhi kerutan, tetapi matanya tajam seperti seseorang yang telah melihat banyak hal di dunia ini. Tanpa berkata-kata, ia menatap Dewi Ratnasari seakan sudah menunggunya sejak lama. Putri kerajaan datang menghadap tanpa pengawalan. Suatu keberanian yang langka, atau mungkin suatu kebodohan. Suara lelaki tua itu berat, tetapi penuh makna. Ia menatap gadis itu dengan penuh selidik, seolah sedang membaca pikirannya. Dewi Ratnasari menelan ludah, mencoba menenangkan hatinya yang berdebar. Aku datang bukan sebagai putri kerajaan, tetapi sebagai seseorang yang ingin mencari jawaban. Aku harus tahu tentang kutukan telaga berdarah dan bagaimana cara menghentikannya. Lelaki tua itu menghela napas panjang sebelum mengangguk pelan. Kau telah mengambil langkah pertama yang benar, tetapi jawaban yang kau cari tidaklah mudah ditemukan. Banyak yang datang ke sini, bertanya tentang rahasia telaga itu, tetapi tak satu pun dari mereka sanggup menerima kenyataan yang ada di baliknya. Dewi Ratnasari tidak gentar. Ia tahu bahwa tidak akan ada jawaban yang mudah dalam perjalanan ini. Ia menatap lelaki tua itu dengan penuh keyakinan. Aku sudah siap mendengar kebenaran, seburuk apapun itu. Sang pertapa mengangguk pelan. Ia kemudian berbalik dan mulai berjalan menuju sebuah gua kecil yang tersembunyi di balik pepohonan rimbun. Dewi Ratnasari mengikutinya tanpa ragu, meskipun hatinya masih diliputi tanda tanya. Saat memasuki gua itu, ia merasakan hawa dingin yang aneh, seolah-olah tempat itu menyimpan sesuatu yang lebih dari sekadar batu dan kegelapan. Di dalam gua, lelaki tua itu menyalakan obor dan mengarahkannya ke sebuah dinding batu yang dipenuhi ukiran kuno. Ukiran itu menggambarkan sosok seorang perempuan yang berdiri di tepi telaga, dengan darah mengalir dari dadanya ke dalam air yang berwarna merah pekat. Di bawahnya, terdapat gambar dua kerajaan yang saling berperang, dengan sosok yang sama melayang di atas mereka seakan berusaha menghentikan pertumpahan darah. Ini adalah kisah yang terlupakan oleh banyak orang. Suara pertapa itu bergema di dalam gua. Dahulu kala, seorang putri bernama Sang Ayu Larasati mengorbankan dirinya untuk menghentikan peperangan yang hampir menghancurkan dua kerajaan besar. Darahnya membasahi telaga, dan sebagai gantinya, ia mengunci kekuatan jahat yang hampir membinasakan dunia. Dewi Ratnasari menatap ukiran itu dengan mata yang melebar. Jadi, benar bahwa telaga itu terbentuk dari darah seorang putri? Tapi mengapa kutukan itu terus berlanjut? Sang pertapa menghela napas, menatap ukiran itu sejenak sebelum menoleh ke arah Dewi Ratnasari. Karena pengorbanannya belum selesai. Kekuatan jahat yang tersegel dalam telaga itu masih mencari jalan untuk bebas. Dan satu-satunya cara untuk menghentikannya adalah dengan pengorbanan lain yang sepadan. Hati Dewi Ratnasari mencelos. Ia mulai memahami apa yang dimaksud oleh mimpi yang datang kepadanya malam itu. Namun, ia belum siap menerima kebenaran yang menyakitkan ini. Tetapi apakah ada pilihan lain? Apakah ada cara lain untuk menghapus kutukan ini tanpa harus mengorbankan nyawa seseorang? Sang pertapa melihat kegelisahan di wajah Dewi Ratnasari dan hanya tersenyum tipis. Jawaban yang kau cari tidak hanya ada di ukiran ini. Kau harus melihat sendiri apa yang tersembunyi di dasar telaga. Di sanalah semua kebenaran akan terungkap. Dewi Ratnasari mengangguk pelan. Ia tahu bahwa perjalanan ini belum berakhir. Bahkan, mungkin baru saja dimulai. Dewi Ratnasari meninggalkan gua pertapa dengan pikiran yang bergejolak. Kebenaran yang baru saja ia dengar bagaikan pedang bermata dua. Di satu sisi, ia akhirnya mengetahui asal-usul telaga yang selalu menjadi misteri. Tetapi di sisi lain, jawaban itu justru membawanya pada sebuah pertanyaan yang jauh lebih berat.
Apakah ia benar-benar harus mengorbankan sesuatu untuk menghentikan kutukan yang masih berlanjut? Langkahnya terasa semakin berat ketika ia mulai menuruni bukit menuju hutan lebat yang menjadi jalur satu-satunya menuju telaga berdarah. Hutan itu dikenal sebagai hutan larangan. Orang-orang desa yang tinggal di sekitarnya menghindari tempat ini karena percaya bahwa roh-roh penasaran berkeliaran di dalamnya. Pohon-pohon menjulang tinggi dengan dahan yang saling bertautan, menciptakan lorong gelap yang nyaris tak tersentuh cahaya matahari. Udara di dalam hutan terasa dingin meskipun hari sudah siang, dan suara binatang malam masih terdengar, seolah tempat ini tidak pernah mengenal siang atau malam. Dewi Ratnasari berjalan perlahan. Setiap langkahnya terasa seperti menggema di dalam kegelapan. Ia berusaha menenangkan dirinya, mengingat bahwa ketakutan hanyalah ujian dari pikirannya sendiri. Namun, semakin dalam ia masuk ke dalam hutan, semakin ia merasakan kehadiran sesuatu yang tak kasat mata. Bayangan-bayangan melintas di sudut matanya. Suara-suara berbisik di antara dedaunan yang bergoyang tanpa ada angin. Saat ia hampir mencapai bagian terdalam hutan, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari balik pepohonan. "Berhenti!" Suara itu berat dan bergema, seakan berasal dari dalam tanah. Dewi Ratnasari segera menoleh dan menemukan seorang pria tua berjubah hitam berdiri di tengah jalan setapak, menatapnya dengan mata tajam yang tampak menyala dalam kegelapan. "Siapa kau?" tanya Dewi Ratnasari dengan suara bergetar, tetapi ia tetap berdiri tegak. Ia tidak boleh menunjukkan kelemahan, tidak di tempat ini. Pria tua itu menghela napas, lalu melangkah maju. "Aku adalah penjaga hutan ini, seseorang yang telah bersumpah untuk memastikan bahwa tidak ada manusia yang mencapai telaga tanpa tujuan yang benar." Suaranya berat, seakan penuh dengan beban masa lalu yang tidak terlihat. Dewi Ratnasari menatapnya dengan penuh keyakinan. "Aku datang untuk menghentikan kutukan telaga berdarah. Aku sudah berbicara dengan sang pertapa di bukit, dan aku ingin mencari kebenaran yang tersembunyi di dasar telaga." Pria tua itu mengamati wajahnya selama beberapa saat sebelum mengangguk pelan. "Jika itu benar tujuanmu, maka kau harus melewati ujian yang akan menentukan apakah kau layak melihat kebenaran yang selama ini tersembunyi." Dewi Ratnasari menelan ludah, tetapi ia mengangguk tanpa ragu. "Aku siap." Seketika, angin dingin bertiup kencang di sekelilingnya, membuat dedaunan beterbangan di udara seperti tarian bayangan. Pria tua itu mengangkat tangannya, dan dalam sekejap, hutan di sekitarnya berubah. Pohon-pohon seakan bergeser dengan sendirinya, membentuk lorong panjang yang mengarah ke tempat yang lebih gelap. Dari kegelapan itu, suara langkah kaki mulai terdengar, diikuti oleh bisikan-bisikan yang semakin lama semakin keras. Dewi Ratnasari memejamkan matanya sesaat, mencoba menenangkan dirinya. Ia tahu ini adalah ujian pertama yang harus ia lalui. Jika ia ingin mencapai telaga dan mengungkap kebenaran yang tersembunyi, ia harus menghadapi kegelapan yang ada di dalam dirinya sendiri. Tanpa ragu, ia melangkah masuk ke lorong bayangan, bersiap untuk menghadapi apapun yang menantinya di dalam sana. Dewi Ratnasari melangkah masuk ke dalam lorong bayangan dengan hati berdebar. Cahaya dari dunia luar semakin meredup di belakangnya, meninggalkannya dalam kegelapan pekat yang seakan hidup dan bernafas di sekelilingnya. Udara dingin menyelimuti tubuhnya, membawa aroma tanah basah dan bisikan-bisikan samar yang terdengar dari kejauhan. Setiap langkah yang ia ambil terasa berat, seolah ada sesuatu yang menahan kakinya, mencoba menariknya kembali ke masa lalu yang telah ia tinggalkan. Tiba-tiba, suara langkah lain terdengar di belakangnya. Naluri Dewi Ratnasari langsung siaga. Ia berbalik dengan cepat, hanya untuk menemukan bayangan samar yang menyerupai sosoknya sendiri, berdiri beberapa langkah darinya. Bayangan itu tersenyum dingin, matanya kosong tanpa cahaya kehidupan. "Siapakah kau?" tanya Dewi Ratnasari dengan suara lantang, tetapi bayangan itu hanya tertawa pelan. Suara yang terdengar seperti desiran angin yang berbisik di antara daun-daun kering. "Aku adalah dirimu yang kau tinggalkan," jawab bayangan itu dengan nada tenang. "Aku adalah ketakutanmu, keraguanmu, semua beban yang selama ini kau hindari. Kau tidak bisa melangkah lebih jauh sebelum kau menghadapi aku." Dewi Ratnasari menelan ludah, tetapi ia tidak mundur. Ia tahu ujian ini bukan sekadar ujian fisik, melainkan ujian batin yang akan menentukan apakah ia benar-benar layak untuk mengetahui kebenaran di balik kutukan telaga berdarah. "Aku tidak takut padamu," katanya, meskipun hatinya masih bergetar. Bayangan itu melangkah maju, semakin mendekat.
Benarkah? Bisiknya. Bukankah kau masih menyalahkan dirimu atas kematian ayah dan ibumu? Bukankah kau masih bertanya-tanya apakah semua ini adalah kesalahanmu? Dewi Ratnasari terdiam. Hatinya berdenyut nyeri. Ia memang pernah berpikir seperti itu, bahwa semua bencana yang terjadi di sekelilingnya adalah akibat dari kelemahannya sendiri. Namun, ia juga tahu bahwa terus terjebak dalam penyesalan tidak akan mengubah apapun. Ia harus maju, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk semua orang yang telah mempercayakan harapan kepadanya. Aku tidak akan membiarkan masa laluku mengendalikan masa depanku, katanya dengan suara tegas. Aku mungkin memiliki keraguan, tetapi itu tidak berarti aku akan berhenti melangkah. Bayangan itu menatapnya beberapa saat sebelum tersenyum tipis. Kalau begitu, buktikan, katanya sebelum tubuhnya mulai berpendar dan menghilang dalam kegelapan. Saat itu, lorong bayangan mulai berubah. Kegelapan yang pekat perlahan-lahan memudar, digantikan oleh cahaya keemasan yang muncul dari kejauhan. Dewi Ratnasari merasa tubuhnya lebih ringan, seolah beban yang selama ini menghantuinya perlahan mulai terlepas. Ia mengambil napas dalam-dalam sebelum kembali melangkah, melewati ujian pertama dengan keyakinan yang semakin kokoh. Namun, ia tahu perjalanan ini masih jauh dari selesai. Di depannya, jalan setapak mulai terbuka kembali, mengarah pada sesuatu yang lebih misterius. Udara di sekitarnya mulai berubah, membawa aroma air dan bunga liar yang samar-samar tercium. Dengan langkah tegap, ia melanjutkan perjalanannya, siap menghadapi apapun yang menantinya di depan sana. Dewi Ratnasari akhirnya keluar dari lorong bayangan yang menguji keberanian serta keteguhan hatinya. Langkahnya kini lebih ringan, meskipun di dalam dirinya masih tersisa sisa-sisa ketegangan dari pertemuannya dengan bayangan masa lalunya. Angin berembus lembut, membawa serta aroma air yang semakin terasa kuat, menandakan bahwa ia telah mendekati tujuannya. Di hadapannya, terbentang sebuah jalan setapak yang diapit oleh pepohonan tua dengan akar yang menjalar seperti ular, seakan menjadi saksi bisu dari kisah-kisah lama yang telah terkubur dalam waktu. Ketika ia berjalan semakin dekat, suara gemericik air mulai terdengar, pertama pelan, lalu semakin jelas, mengalun seperti nyanyian pilu dari masa lalu. Tiba-tiba, di ujung jalan, pepohonan membuka dirinya, memperlihatkan sebuah pemandangan yang tak terlupakan, sebuah telaga luas dengan air berwarna merah keperakan yang berkilauan di bawah sinar matahari. Airnya bergerak tenang, tetapi ada sesuatu yang terasa ganjil dalam ketenangan itu, seakan menyimpan kesedihan yang tak terkatakan. Dewi Ratnasari berdiri di tepi telaga, merasakan hawa dingin yang merayapi kulitnya. Inilah telaga berdarah, tempat yang dikelilingi oleh legenda dan kutukan, tempat yang menyimpan rahasia pengorbanan besar di masa lalu. Ia menundukkan kepalanya, mencoba merasakan sesuatu yang tak terlihat, seolah telaga ini ingin berbicara kepadanya melalui desiran angin yang menyapu permukaannya. Tak lama, suara langkah kaki terdengar di belakangnya. Dewi Ratnasari menoleh dan melihat seorang wanita tua berpakaian putih berdiri di antara pepohonan, menatapnya dengan mata yang penuh kebijaksanaan dan kesedihan. Wanita itu tidak berbicara untuk beberapa saat, hanya menatap telaga dengan pandangan yang dalam, seolah mengingat sesuatu yang telah lama berlalu. "Apakah kau sudah siap mendengar kebenaran?" Suara wanita itu lembut, tetapi ada sesuatu yang begitu kuat di baliknya. Dewi Ratnasari mengangguk pelan, merasa bahwa perjalanannya selama ini membawanya ke momen ini, momen di mana ia akan mengetahui apa yang benar-benar terjadi di tempat ini. Wanita tua itu melangkah lebih dekat, kemudian mengangkat tangannya, menyentuh permukaan air telaga dengan ujung jarinya. Seketika, riak kecil terbentuk, menyebar perlahan ke seluruh permukaan air. Cahaya keemasan mulai muncul dari dalam telaga, membentuk bayangan samar yang semakin jelas seiring waktu. Lalu, suara nyanyian lirih terdengar, seakan berasal dari dasar telaga, membawa cerita yang telah lama terkubur dalam sejarah. Dahulu kala, di kerajaan yang tak lagi bernama, hiduplah seorang putri yang memiliki hati paling suci di antara semua manusia. Putri itu mencintai rakyatnya lebih dari dirinya sendiri, dan karena itulah, ia menjadi pusat kebencian dari mereka yang tamak akan kekuasaan. Suatu hari, demi melindungi kerajaan dari kehancuran, sang putri membuat pengorbanan terbesar. Ia menyerahkan dirinya kepada telaga ini, membiarkan darahnya menjadi penghalang bagi kutukan yang akan menghancurkan negeri yang dicintainya. Dewi Ratnasari menahan napas. Kisah ini begitu memilukan, tetapi pada saat yang sama, ada sesuatu yang terasa akrab di hatinya,
seolah kisah ini bukan hanya sekadar cerita yang ia dengar, melainkan sesuatu yang lebih dekat dengan dirinya. Ia merasakan getaran di dalam dadanya, seakan jiwa sang putri masih berbisik kepadanya, menuntunnya menuju jawaban yang ia cari. Wanita tua itu menatapnya dengan tajam. Kutukan ini belum berakhir. Setiap tahun, telaga ini menuntut kesedihan baru, menelan air mata mereka yang datang dengan hati yang penuh luka. Dan kini, kau telah datang ke sini, membawa takdirmu sendiri. Dewi Ratnasari mengepalkan tangannya. Ia mulai mengerti, perjalanannya ke tempat ini bukanlah kebetulan. Ia memiliki hubungan dengan kisah yang terjadi di masa lalu, hubungan yang lebih dalam daripada yang pernah ia bayangkan. Tetapi apa yang harus ia lakukan? Apakah ia juga harus berkorban seperti sang putri? Ataukah ada jalan lain untuk menghentikan kutukan ini tanpa harus mengulang sejarah yang menyakitkan? Ia menatap telaga yang terus berkilauan di bawah sinar matahari sore. Jawabannya ada di sini, di dalam air yang telah menyimpan begitu banyak kisah dan pengorbanan. Namun, apakah ia siap untuk menerima kebenaran sepenuhnya? Ataukah kebenaran itu akan menjadi beban yang terlalu berat untuk ia tanggung? Hanya waktu yang bisa menjawabnya. Dewi Ratnasari masih berdiri di tepi telaga, memandangi permukaan air yang terus berkilauan di bawah cahaya matahari yang semakin condong ke barat. Riak-riak halus masih menyebar, seakan membawa pesan dari masa lalu yang hendak diungkapkan kepadanya. Bayangan samar yang muncul di dalam air semakin jelas, membentuk sosok seorang gadis dengan rambut panjang terurai, mengenakan jubah putih yang berlumuran darah. Sorot matanya teduh, tetapi dalam tatapan itu tersimpan kesedihan yang mendalam, seolah membawa luka yang belum terobati meskipun telah berabad-abad berlalu. Dewi Ratnasari merasa dadanya sesak. Sosok dalam bayangan air itu bukan sekadar ilusi. Ia merasakan kehadiran yang begitu nyata, seolah gadis itu ingin berkomunikasi dengannya. Perlahan, suara merdu bergema di udara, bagaikan nyanyian yang berasal dari dasar telaga. Kata-kata yang diucapkan gadis itu terdengar seperti doa, tetapi di balik lembutannya, tersirat permohonan yang begitu menyayat hati. Aku adalah pengorbanan. Aku adalah penjaga. Tetapi, aku juga adalah jiwa yang terkurung di dalam nasib yang tak bisa diubah. Dewi Ratnasari menahan napas. Tubuhnya terasa ringan, seolah ada kekuatan tak kasat mata yang menariknya lebih dekat ke permukaan air. Tangannya bergetar saat ia mencoba menyentuh bayangan gadis itu, tetapi seketika angin bertiup kencang, membuat permukaan air bergejolak dan bayangan itu menghilang. Namun, sebelum menghilang sepenuhnya, sebuah suara berbisik di telinganya, begitu halus namun penuh kepastian. Jangan ulangi kesalahan yang sama. Wanita tua yang berdiri di sampingnya menghela napas panjang. Tatapannya masih tertuju pada telaga, seakan memahami apa yang baru saja terjadi. Telaga ini bukan sekadar kuburan bagi kenangan, ujarnya pelan. Ia adalah tempat di mana pengorbanan terus dikenang dan dipertahankan. Tetapi pengorbanan tanpa akhir hanya akan menciptakan lingkaran penderitaan yang tak terputus. Dewi Ratnasari menoleh dengan penuh kebingungan. Apa maksudnya? Apakah telaga ini masih menginginkan korban? Apakah aku yang akan menjadi korban berikutnya? Wanita tua itu menggeleng. Tidak, kau telah diberi pilihan. Berbeda dengan mereka yang datang sebelum ini, kau memiliki kesempatan untuk mengakhiri kutukan ini. Tetapi kau harus memahami sejarahnya terlebih dahulu. Kau harus melihat lebih dalam ke dalam bayangan air, memahami kebenaran yang tersembunyi di balik darah yang mengalir di telaga ini. Dewi Ratnasari mengerutkan kening. Ia tahu bahwa sejak awal, perjalanan ini bukanlah perjalanan biasa. Setiap langkah yang ia ambil membawanya lebih dekat kepada takdir yang telah ditentukan. Tetapi kini, ia menyadari bahwa ia memiliki kuasa untuk memilih. Apakah ia akan mengikuti jejak pengorbanan yang telah ada, ataukah ia akan mencari jalan lain untuk menghentikan penderitaan ini? Ia menatap kembali ke dalam telaga. Kali ini, ia tidak hanya melihat air yang berwarna merah, tetapi juga bayangan-bayangan lain yang mulai muncul. Ia melihat sosok para perempuan yang pernah datang ke tempat ini. Wajah-wajah mereka berbeda, tetapi semua memiliki kesamaan. Mata mereka penuh dengan kesedihan, dan bibir mereka seakan membisikkan doa yang sama. Apa yang harus kulakukan? Suaranya hampir tak terdengar, lebih ditujukan pada dirinya sendiri daripada kepada siapapun. Wanita tua itu tersenyum tipis. Kau sudah tahu jawabannya, anakku.
Kau hanya perlu mendengarkan suara hatimu. Dewi Ratnasari menutup matanya. Angin kembali berembus, membawa aroma air yang semakin kuat. Ia tahu bahwa malam akan segera tiba, dan dengan datangnya malam, rahasia yang lebih dalam akan terbuka. Ia harus bersiap, karena di balik bayangan air, ada kebenaran yang menunggu untuk ditemukan. Malam tiba dengan keheningan yang begitu menyesakan. Angin berembus perlahan, membawa hawa dingin yang menyelusup hingga ke tulang. Cahaya bulan redup terpantul di permukaan telaga yang tetap berwarna merah pekat, seperti darah yang tak pernah mengering. Dewi Ratnasari masih berdiri di tepi air, hatinya berdebar tak menentu. Ada perasaan aneh yang merayap di dalam dirinya, seolah ada sesuatu yang tengah mengawasinya dari dalam kedalaman telaga yang sunyi. Wanita tua yang menemaninya tidak lagi berbicara. Tatapannya tajam menembus malam, seolah mencoba menangkap sesuatu yang tak terlihat oleh mata biasa. Malam ini, suaranya lirih namun jelas, adalah saat di mana tabir antara dunia yang terlihat dan yang tersembunyi menjadi tipis. Kau harus bersiap, karena apa yang akan kau lihat bukanlah hal yang biasa. Dewi Ratnasari mengangguk perlahan. Ia mengatur napasnya, mencoba menenangkan gejolak di dalam dadanya. Ia tahu bahwa langkah berikutnya akan membawa dirinya lebih dalam ke dalam misteri yang telah lama tersembunyi di telaga ini. Dengan hati-hati, ia berjalan lebih dekat ke tepi air. Permukaan telaga tampak bergetar, seolah merespons kehadirannya. Tiba-tiba, dari dalam air yang pekat, muncul cahaya samar yang berpendar. Cahaya itu membentuk bayangan yang semakin lama semakin jelas. Sosok seorang putri dengan mahkota di kepalanya, mengenakan kain sutra berwarna keemasan yang kini ternoda oleh darah. Matanya redup, penuh kepedihan. Tetapi ada sesuatu di dalam tatapan itu yang terasa akrab bagi Dewi Ratnasari. "Siapa kau?" Suara Dewi Ratnasari hampir berbisik. Tetapi entah bagaimana ia tahu bahwa sosok di hadapannya dapat mendengar. "Aku adalah pengorbanan." Suara dari dalam air itu terdengar bagai desiran angin. "Aku adalah jiwa yang terperangkap dalam sumpah yang tak terputus. Aku adalah yang telah menyerahkan segalanya demi cinta, tetapi dikhianati oleh mereka yang seharusnya menjagaku." Dewi Ratnasari merasa jantungnya berdetak semakin cepat. Kata-kata itu menggema di dalam pikirannya, membawa serta gambaran tentang masa lalu yang mulai terungkap. Ia melihat bayangan istana megah yang berdiri di puncak bukit, suara tawa dan nyanyian yang menggema di udara, sebelum semuanya berubah menjadi jeritan dan tangisan. Putri dalam bayangan itu melangkah lebih dekat. Wajahnya kini semakin jelas. "Mereka menginginkan darahku," lanjutnya dengan suara yang sendu. "Mereka berkata bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menghentikan bencana. Tetapi mereka tidak tahu bahwa pengorbanan yang dilakukan dengan paksaan hanya akan melahirkan kutukan yang lebih besar." Dewi Ratnasari merasakan kepedihan yang begitu mendalam. Ia dapat melihat dengan jelas bagaimana putri itu dibawa ke tepi telaga. Tubuhnya dipenuhi luka, matanya penuh dengan air mata yang tak bisa dibendung. Ia menyaksikan bagaimana pedang terangkat tinggi di udara sebelum akhirnya menebas tubuh sang putri, membuat darahnya mengalir deras ke dalam air yang kini dikenal sebagai telaga berdarah. "Tidak!" bisik Dewi Ratnasari. Air matanya mulai jatuh tanpa ia sadari. Sosok putri itu mengangkat tangannya, seolah ingin menyentuh Dewi Ratnasari, tetapi sebelum jari mereka bersentuhan, bayangan itu mulai memudar. "Kau memiliki pilihan," katanya sebelum lenyap. "Akankah kau membiarkan sejarah terulang? Atau akankah kau menghentikan kutukan ini?" Dewi Ratnasari terdiam, pikirannya berkecamuk. Ia tahu bahwa keputusannya akan menentukan takdir telaga ini, dan juga dirinya sendiri. Malam semakin larut, tetapi hati Dewi Ratnasari justru semakin gelisah. Langit yang tadinya bertabur bintang kini perlahan tertutup awan kelam, seolah menandakan bahwa sesuatu yang besar akan segera terjadi. Angin bertiup semakin kencang, membawa bisikan yang terdengar samar-samar di telinganya. Suara itu datang dari segala arah, seperti rintihan makhluk-makhluk yang terjebak di dalam bayang-bayang kutukan yang telah ada sejak ratusan tahun lalu. Dewi Ratnasari masih terdiam di tepi telaga. Pikirannya dipenuhi oleh bayangan sang putri yang baru saja ia lihat. Ada sesuatu yang aneh dalam pertemuan itu, bukan sekadar perwujudan roh yang terperangkap, melainkan sebuah pesan yang belum sepenuhnya ia mengerti. Kata-kata terakhir yang diucapkan sang putri terus menggema di dalam kepalanya, mengusik ketenangan yang selama ini ia miliki.
Wanita tua yang menemani Dewi Ratnasari pun ikut termenung. Matanya yang tajam menatap air telaga yang tampak beriak, seolah-olah sedang menunggu sesuatu muncul dari dalamnya. Kutukan ini tidak akan berakhir hanya dengan mengetahui kebenarannya, ucapnya perlahan. Ada harga yang harus dibayar, ada pilihan yang harus dibuat. Jika kau benar-benar ingin mengakhiri penderitaan ini, maka kau harus bersiap menghadapi ujian yang lebih berat dari yang kau bayangkan. Dewi Ratnasari menoleh dengan keraguan yang tersirat di wajahnya. Ujian? Tanyanya dengan suara bergetar. Apakah itu berarti aku harus mengorbankan sesuatu? Wanita tua itu tidak langsung menjawab. Sebagai gantinya, ia merogoh sesuatu dari balik jubahnya, sebuah belati tua dengan ukiran rumit di gagangnya. Mata Dewi Ratnasari membesar saat melihat benda itu, karena meskipun berkarat dan tampak usang, ada aura gelap yang terpancar darinya. Ini adalah belati yang digunakan untuk mengakhiri hidup sang putri, kata wanita tua itu dengan nada penuh kehati-hatian. Benda ini masih menyimpan jejak penderitaannya. Kutukan yang melekat padanya tak akan hilang begitu saja. Dewi Ratnasari mengulurkan tangannya, tetapi saat ujung jarinya hampir menyentuh belati itu, sebuah rasa dingin menusuk menembus kulitnya. Ia segera menarik tangannya kembali. Napasnya memburu. Ada sesuatu yang tidak terlihat. Sesuatu yang seakan mencoba menariknya ke dalam kegelapan yang lebih dalam. Kau harus memahami satu hal, anakku, lanjut wanita tua itu dengan suara pelan. Kutukan ini bukan sekadar cerita lama yang bisa dilupakan. Ini adalah ikatan yang telah tertanam dalam darah, menghubungkan mereka yang datang setelahnya dengan dosa yang pernah dilakukan di masa lalu. Jika kau benar-benar ingin menghentikan ini semua, maka kau harus menelusuri jejak asalnya. Kau harus mencari tahu siapa yang menghendaki kematian sang putri dan mengapa darahnya harus ditumpahkan di tempat ini. Dewi Ratnasari terdiam. Ia merasa tubuhnya semakin berat, seolah-olah beban yang ada di hatinya bertambah berkali-kali lipat. Sejak ia tiba di telaga ini, segala hal yang ia ketahui tentang dunia telah berubah. Kebenaran yang ia yakini selama ini ternyata hanyalah sebagian kecil dari teka-teki yang jauh lebih besar. Dan sekarang, ia harus menentukan apakah ia memiliki keberanian untuk menggali lebih dalam atau membiarkan segalanya tetap menjadi misteri yang tak tersentuh. Langit bergemuruh, petir menyambar di kejauhan, menerangi telaga dengan kilatan cahaya yang sesaat mengungkap sesuatu di dalam air. Sesosok bayangan tampak bergerak di bawah permukaan. Matanya bersinar redup seperti api yang hampir padam. Dewi Ratnasari menahan napasnya, merasa jantungnya hampir berhenti berdetak. Kau tidak punya banyak waktu, bisik wanita tua itu. Malam ini adalah saatnya. Jika kau ingin menghentikan kutukan ini, maka kau harus berani melangkah ke dalam kegelapan, menghadapi kebenaran yang telah lama terkubur. Dewi Ratnasari menatap belati yang masih berada di tangan wanita tua itu. Jari-jarinya bergetar saat ia sekali lagi mencoba meraihnya. Kali ini, ia tidak menarik tangannya kembali. Ia tahu bahwa tidak ada jalan lain selain maju. Jika takdir memang telah membawanya ke tempat ini, maka ia harus menemukan jawabannya, tidak peduli seberapa mengerikan kebenaran yang akan ia hadapi. Dewi Ratnasari menggenggam belati tua itu dengan erat. Sebuah getaran aneh menjalar dari gagangnya, seolah benda itu masih menyimpan sisa-sisa energi dari tragedi yang terjadi berabad-abad lalu. Napasnya memburu, tetapi ia tahu bahwa tak ada lagi waktu untuk mundur. Langit di atas telaga semakin gelap. Awan-awan hitam berkumpul, menutup cahaya bulan yang sejak tadi mengawasi perjalanan batinnya. Hanya suara desir angin dan gemuruh petir di kejauhan yang menjadi saksi atas langkahnya yang semakin mendekati batas antara dunia nyata dan alam gaib. Wanita tua yang berada di sampingnya hanya diam, membiarkan Dewi Ratnasari mengambil keputusan sendiri. Ia tahu bahwa perjalanannya kini sudah berada di titik tanpa jalan kembali. Kutukan yang telah diwariskan dari masa lalu tidak akan bisa dihapus hanya dengan mengetahui kebenaran, tetapi harus dihadapi dengan keberanian. Dengan hati yang berdegup kencang, Dewi Ratnasari menatap permukaan telaga yang beriak pelan. Ia bisa merasakan ada sesuatu di dalamnya, sesuatu yang telah menunggu selama berabad-abad untuk akhirnya terbebaskan. Perlahan, ia melangkah ke tepi telaga. Tangannya gemetar, tetapi hatinya sudah bulat. Wanita tua itu mengangguk pelan, lalu berbisik dengan suara yang hampir tenggelam dalam gemuruh angin. "Dengarkan baik-baik, anakku," katanya. "Kutukan ini bukan hanya tentang seorang putri yang kehilangan nyawanya.
Ini adalah kisah tentang pengkhianatan, keserakahan, dan keputusasaan yang membawa kehancuran bagi mereka yang tidak mampu menanggungnya. Dewi Ratnasari menutup matanya sejenak, berusaha menenangkan pikirannya. Namun, saat ia membuka matanya kembali, sesuatu yang aneh terjadi. Permukaan telaga yang tadinya hanya beriak kini mulai membentuk pusaran kecil. Bayangan gelap perlahan muncul di dalamnya, memperlihatkan sosok seorang gadis yang berdiri di tengah kegelapan. Wajahnya pucat, matanya penuh kesedihan, dan gaunnya basah oleh air telaga yang bercampur dengan darah. Dewi Ratnasari menahan napasnya. Itu adalah sosok putri yang ia lihat sebelumnya. Tetapi kali ini, semuanya terasa lebih nyata. Gadis itu menatapnya dengan mata yang dipenuhi kesedihan, lalu mengangkat tangannya yang gemetar. "Kau telah menemukan kunci dari rahasiaku," bisiknya dengan suara yang nyaris tak terdengar. "Tetapi apakah kau siap untuk mengetahui semuanya?" Dewi Ratnasari hanya bisa mengangguk. Ia ingin tahu. Ia harus tahu. Pusaran di dalam telaga semakin membesar, dan tiba-tiba, Dewi Ratnasari merasakan tubuhnya tertarik oleh kekuatan yang tak terlihat. Seketika itu juga, dunia di sekelilingnya berubah. Ia tidak lagi berada di tepi telaga, melainkan di sebuah istana megah yang diselimuti cahaya keemasan. Suara musik lembut terdengar dari kejauhan, dan di hadapannya, seorang gadis muda duduk dengan anggun di atas singgasana. Itu adalah sang putri sebelum tragedi terjadi. Dewi Ratnasari melihat sekeliling. Para pelayan berjalan dengan sopan, prajurit berjaga dengan disiplin, dan para tamu kerajaan berkumpul dalam pesta yang megah. Tidak ada tanda-tanda tragedi, tidak ada darah, tidak ada kutukan. Semua tampak seperti kehidupan yang sempurna. Tetapi Dewi Ratnasari tahu bahwa semua ini hanyalah bayangan dari masa lalu, kenangan yang terkunci di dalam telaga yang berdarah. Sang putri tersenyum tipis, tetapi matanya menyiratkan kesedihan. "Aku tidak pernah menginginkan semua ini," katanya dengan suara yang lembut. "Aku hanya ingin hidup seperti orang biasa. Tetapi takdir telah menuliskan hal yang berbeda untukku." Dewi Ratnasari ingin bertanya, tetapi sebelum ia sempat membuka mulutnya, suasana di sekelilingnya berubah drastis. Musik yang tadinya indah kini berubah menjadi suara jeritan. Cahaya keemasan memudar, digantikan oleh warna merah yang pekat. Prajurit yang tadinya berjaga dengan gagah kini roboh dengan tubuh berlumuran darah. Dan di tengah kekacauan itu, sang putri berdiri dengan mata yang penuh kepasrahan. Sementara seorang pria dengan pakaian bangsawan mengangkat belati yang sama dengan yang Dewi Ratnasari genggam saat ini. Dewi Ratnasari menyaksikan dengan ngeri saat belati itu ditusukkan ke dada sang putri. Darah mengalir deras, membasahi lantai istana yang megah. Tetapi sang putri tidak menjerit. Ia hanya menatap pria itu dengan tatapan penuh kesedihan, seolah menerima nasibnya dengan ikhlas. Dan saat tubuhnya ambruk, darah yang mengalir darinya perlahan berubah menjadi air, merembes ke tanah, mengalir hingga membentuk telaga yang kelak menjadi tempat peristirahatan abadinya. Semuanya menjadi jelas. Telaga ini bukan sekadar tempat biasa. Ini adalah perwujudan dari air mata dan darah sang putri yang dikhianati. Ia tidak dibunuh oleh musuh atau penyihir jahat, melainkan oleh orang yang paling ia percayai. Dan belati yang kini berada di tangan Dewi Ratnasari adalah saksi bisu dari kejahatan yang telah terjadi. Dewi Ratnasari merasa tubuhnya semakin berat. Kesedihan yang ia rasakan bukan hanya miliknya sendiri, tetapi juga milik sang putri yang telah menderita selama berabad-abad. Ia ingin menangis, tetapi air matanya tertahan. Ia ingin berteriak, tetapi suaranya hilang di antara bayangan masa lalu yang kini perlahan memudar. Saat ia kembali tersadar, ia telah kembali ke tepi telaga. Belati itu masih ada di tangannya. Tetapi kini ia merasakan sesuatu yang berbeda. Ia tidak lagi takut. Ia tidak lagi ragu. Ia tahu apa yang harus ia lakukan. Kutukan ini harus diakhiri, dan hanya ada satu cara untuk melakukannya. Wanita tua itu menatapnya dengan penuh harapan. "Kini kau tahu kebenarannya," katanya pelan. "Tetapi masih ada satu pertanyaan yang tersisa. Apakah kau memiliki keberanian untuk mengakhiri semuanya?" Dewi Ratnasari menatap telaga yang masih beriak di hadapannya. Ia tahu jawabannya. Ia tahu bahwa apa yang akan ia lakukan tidaklah mudah. Tetapi ia juga tahu bahwa jika ia tidak bertindak sekarang, kutukan ini akan terus berlanjut selamanya. Dengan napas yang dalam,
Ia menggenggam belati itu lebih erat. Malam ini, segalanya akan berakhir. Dewi Ratnasari berdiri tegak di tepi telaga yang beriak pelan. Tetapi kini ia tidak lagi merasa gentar. Cahaya bulan yang sebelumnya tersembunyi di balik awan kelam perlahan muncul kembali, seolah ingin menyaksikan detik-detik terakhir dari kutukan yang telah berabad-abad menghantui tempat ini. Angin malam bertiup lembut, membawa suara bisikan yang samar, suara para arwah yang menunggu saat kebebasan mereka tiba. Wanita tua itu tetap diam di belakangnya, memberi ruang bagi Dewi Ratnasari untuk menentukan langkah terakhirnya. Ia mengangkat belati tua itu dengan kedua tangan, menatapnya dalam-dalam. Benda itu adalah saksi bisu dari kejahatan yang mengubah seorang putri yang penuh harapan menjadi legenda kelam yang tak terlupakan. Darahnya telah menyatu dengan telaga ini, mengalir dalam setiap tetes airnya, menjadi pengingat akan pengkhianatan yang paling menyakitkan. Namun, di balik semua penderitaan itu, Dewi Ratnasari dapat merasakan sesuatu yang lain, sebuah harapan yang masih tersisa, menunggu seseorang untuk mengembalikannya ke tempat yang seharusnya. Pusaran air di tengah telaga kembali terbentuk, kali ini lebih besar dan lebih dalam. Bayangan sang putri muncul lagi, berdiri di atas permukaan air, wajahnya masih dipenuhi kesedihan yang tak kunjung hilang. Namun, ada sesuatu yang berbeda kali ini. Tatapan sang putri tidak lagi penuh dengan kehampaan, tetapi dengan pengharapan. Ia tahu bahwa akhir dari penderitaannya sudah dekat. Suara lembutnya bergema di udara, memenuhi seluruh area di sekitar telaga. "Aku tidak menginginkan balas dendam," ujar sang putri dengan suara yang bergetar. "Aku hanya ingin terbebas dari penderitaan ini. Aku ingin kembali ke tempat di mana aku seharusnya berada. Tetapi untuk itu, kau harus melakukan satu hal terakhir, sesuatu yang tak seorang pun berani lakukan selama ini." Dewi Ratnasari mengangguk pelan, memahami apa yang dimaksud. Ia menoleh ke arah wanita tua di belakangnya, mencari kepastian. Wanita itu menatapnya dengan sorot mata penuh kebanggaan, lalu mengangguk tanpa berkata-kata. Tidak ada lagi ragu, tidak ada lagi ketakutan. Hanya ada satu jalan untuk mengakhiri semuanya, sebuah pengorbanan yang tidak bisa dihindari. Dengan hati yang mantap, Dewi Ratnasari perlahan menusukkan belati itu ke permukaan air telaga. Begitu ujung logamnya menyentuh air, riak besar muncul, mengguncang seluruh area di sekelilingnya. Cahaya keemasan terpancar dari dalam telaga, melingkupi seluruh tubuh sang putri, perlahan mengangkatnya dari air yang telah menjadi penjaranya selama berabad-abad. Sang putri menutup matanya, merasakan energi itu mengalir ke dalam dirinya, menghapus segala penderitaan yang selama ini membelenggunya. Jeritan nyaring terdengar dari dalam telaga, suara arwah-arwah yang selama ini terperangkap akhirnya dilepaskan dari belenggu kutukan. Bayangan-bayangan kelam yang menghuni telaga mulai memudar, berubah menjadi cahaya lembut yang melayang ke langit malam, bergabung dengan bintang-bintang yang berkilauan. Angin bertiup lebih kencang, membawa wangi bunga yang sempat hilang selama bertahun-tahun. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah, telaga yang sebelumnya berwarna merah darah perlahan berubah menjadi jernih, memperlihatkan dasar airnya yang selama ini tersembunyi oleh kutukan. Dewi Ratnasari terjatuh ke lututnya, merasakan energi kuat yang mengalir di sekelilingnya. Ia kelelahan, tetapi hatinya terasa ringan. Ia telah melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun sebelumnya. Ia telah membebaskan sang putri, mengembalikan keseimbangan yang selama ini terganggu oleh kejahatan dan keserakahan. Telaga yang dulunya menjadi tempat penuh kutukan kini telah berubah menjadi sumber kehidupan yang baru, tempat di mana arwah-arwah yang tersiksa akhirnya bisa beristirahat dengan damai. Sang putri menatap Dewi Ratnasari dengan senyuman lembut. Tubuhnya yang semula seperti bayangan kini menjadi lebih nyata, lebih hidup. Namun, ia tahu bahwa waktunya di dunia ini telah berakhir. "Terima kasih," katanya dengan suara yang penuh ketulusan. "Aku akhirnya bisa kembali ke tempatku yang sebenarnya." Dengan kata-kata terakhir itu, sang putri perlahan menghilang, berubah menjadi semburat cahaya yang terbang ke langit, menyatu dengan cahaya bulan yang menyaksikan segalanya. Wanita tua itu berjalan mendekati Dewi Ratnasari, membantu gadis itu berdiri. "Kau telah berhasil," katanya dengan nada bangga. "Tetapi ingatlah, kisah ini tidak akan berakhir di sini. Telaga ini kini telah bersih dari kutukan, tetapi legenda tentang pengorbanan sang putri harus tetap diceritakan, agar tidak ada lagi yang mengulangi kesalahan yang sama." Dewi Ratnasari menatap telaga yang kini berkilauan di bawah cahaya bulan.
Airnya yang jernih mencerminkan langit yang damai, seolah menandakan bahwa akhirnya tempat ini telah mendapatkan kedamaian yang selama ini dirindukan. Ia tahu bahwa dirinya kini menjadi bagian dari legenda itu, bukan sebagai korban, tetapi sebagai orang yang mengakhiri kisah kelam yang telah berlangsung begitu lama. Ia menghela napas panjang, merasakan beban yang selama ini ia pikul perlahan menghilang. Langkahnya terasa lebih ringan saat ia berbalik, meninggalkan tempat itu dengan hati yang tenang. Ia tahu bahwa perjalanannya belum berakhir, tetapi setidaknya, ia telah melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Malam itu, angin membawa kisah baru ke seluruh penjuru negeri. Kisah tentang seorang putri yang akhirnya mendapatkan kebebasannya. Kisah tentang seorang wanita muda yang berani menghadapi kegelapan masa lalu. Dan yang paling penting, kisah tentang bagaimana cinta dan keberanian bisa mengalahkan kutukan yang bahkan telah bertahan selama berabad-abad. Telaga itu, yang dulunya dikenal sebagai Telaga Berdarah, kini memiliki nama baru. Nama yang tidak lagi membawa ketakutan, tetapi harapan. Nama yang akan terus diingat oleh generasi-generasi yang akan datang. Dan di bawah sinar bulan yang terang, air telaga itu berkilauan, membawa kedamaian yang telah lama dinantikan.